Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nansya Dwi Azaro. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan anggota tim saya ada Hana Afia Rafila, Muhammad Devandi, Rizky Fadila, dan Muhammad Irfan Maulana. Kami dari kelas 12 BDP 1. Apa sih yang dimaksud dengan visual merchandising? Visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik. Nah, sedangkan visual merchandiser adalah seseorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Syarat visual merchandiser yang pertama, kreativitas dan imajinasi yang kuat. Maksudnya itu, karena seorang visual merchandiser merupakan pelaku seni, maka harus kreatif dan mempunyai imajinasi yang kuat. Yang kedua itu, koordinasi tangan dan mata yang baik. Maksudnya, karena seni seorang visual merchandiser yaitu menata produk, maka harus mempunyai koordinasi tangan dan mata yang baik. Yang ketiga, cita rasa warna yang baik. Yang keempat, kemampuan mendesain. Yang kelima, mampu mengatasi kemampuan fisik pekerjaan. Yang keenam, memiliki selera dan cita rasa produk. Manfaat visual merchandising. Manfaat visual merchandising dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat merchandising bagi peritel, yaitu meningkatkan hasil penjualan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Kemudian, manfaat merchandising bagi produsen. Yang pertama, mengubah advertising menjadi penjualan. Yang kedua, meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan image produk. Kemudian, manfaat visual merchandising bagi pengunjung. Yang pertama, memudahkan pengunjung mencari dan memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan informasi produk terbaru. Yang keempat, mempresentasikan produk dengan cara sederhana. Yang kelima, mengedukasi pengunjung cara penggunaan. Yang keenam, menginformasikan tren fashion. Dan ketujuh, menarik perhatian pengunjung. Ya, selanjutnya komponen visual merchandising, yaitu ada 7. Yang pertama, tampilan produk display sebagai titik fokus visual merchandising. Tujuan utamanya untuk membuat tampilan produk lebih menarik di antara area penataan produk secara keseluruhan. Yang kedua, pilihan warna yang tepat. Warna adalah salah satu unsur paling kuat dalam visual merchandising. Pilihan warna yang tepat dapat membuat calon konsumen tertarik. Yang ketiga, pemilihan tema yang tepat. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suasana tertentu. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh visual merchandiser. Yang keempat, brand logo sebagai pelengkap. Apabila retail memiliki logo tertentu, warna window display harus mencerminkan warna yang sama dengan logo. Yang kelima, props. Props adalah objek yang membantu penjualan sebuah produk. Props bisa berupa bentuk, warna, dan karakterisasi. Props sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Props maksimum berjumlah 2 atau 3. Props yang terlalu banyak juga bisa mengganggu tampilan display. Yang keenam, kerapian dan kebersihan. Ini menjadi aspek dasar suatu tampilan visual. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, jadwal pembersihan yang efektif dan perlengkapan kebersihan yang memadai sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Yang ketujuh, pengaturan tampilan secara periodik.
Perubahan susunan dan tampilan produk display dalam interval waktu yang teratur akan menciptakan suasana yang segar. Selanjutnya yaitu elemen visual merchandising. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan yang luas tentang branding dan target market. Seberapa dalam pengetahuan tentang branding serta strategi marketing yang diprogramkan jadi image produk dan tercermin dalam desain ruang yang dibuat oleh seorang visual merchandiser. Yang kedua ada kreatif dan kaya akan ide segar. Seorang visual merchandiser perlu memiliki pengetahuan tentang konsep dan tren yang ada dan gaya hidup yang baru. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan aspek visual dan strategi yang dimiliki toko. Nah, diharapkan bisa mengatur dan mengawasi penampilan visual mulai dari window display sampai dengan layout sedemikian rupa. Nah, selanjutnya ada informasi promo yang ditetapkan oleh toko. Penataan produk harus sesuai dan fokus pada produk dengan penjualan yang baik atau best seller. Nah, selanjutnya itu ada visual impact. Visual impact itu harus mau menjadi pusat perhatian atau center point dengan memadukan produk utamanya. Nah, ini ada kekuatan tim dan bahan baku. Sebenarnya itu sulit digunakan untuk digunakan sendiri, meskipun di beberapa properti retail bisnis dapat dikerjakan hanya dengan satu orang aja, kayak ada bagiannya gitu. Nah, selanjutnya itu mampu memperhitungkan jadwal mundur. Nah, jika seorang merchandiser ditargetkan harus selesai dipasang pada lokasi yang ditentukan, harus memperhitungkan kapan ia harus mengerjakannya. Kapan juga dia harus kayak, oh ini bisa nih dikerjakan nanti. Gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada keindahan dan kenyamanan. Keindahan dan kenyamanan ini dilihat dari tampilan produk, harus memanjakan mata pengunjung pada pandangan pertama. Kayak misalnya kalau ngeliat barang tuh kayak, oh itu menarik banget ya dari desainnya atau packagingnya. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan display produk. Jika stok produk kosong, sebaiknya produk yang dipajang diganti dengan produk lain atau dengan produk-produk yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir adanya tempat produksi peralatan produk. Nah, tempat tersebut berfungsi untuk tempat item-item desain yang bagus sekaligus memudahkan tempat penyimpanannya, kayak misalnya gudang penyimpanan gitu. Dasar implementasi visual merchandising. Dasar implementasi visual merchandising dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar implementasi yang termasuk dasar implementasi. 1. Terapkan tujuan penataan produk. 2. Identifikasi pasar. 3. Pastikan visual merchandising mudah dilihat. 4. Padukan creativity, tren, dan sudut pandang konsumen. 2. Implementasi VM yang termasuk implementasi VM. 1. Mengetahui jenis produk yang dibuat. 2. Tampilan harus menarik. 3. Produk eksklusif ditempatkan di tempat yang aman yang menonjol. 4. Produk mahal ditata di tempat aman. 5. Tempatkan diri pada sudut pandang konsumen. Ya, selanjutnya tema visual merchandising. Tema merupakan ide yang dirancangkan dan dipilih untuk periode tertentu. Tema yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen penasaran. Tema terbagi menjadi dua. Yang pertama, corporate campaign. Corporate campaign ini adalah tema yang menonjolkan nama perusahaan dengan tujuan meningkatkan reputasi perusahaan agar
persepsi konsumen atas kualitas produk yang dihasilkannya dapat meningkat. Corporate campaign ini ada 3 jenis. Yang pertama, reputation building, artinya perusahaan menonjolkan reputasi dengan menampilkan inovasi teknologi, ekspansi bisnis, atau jaminan kualitas. Yang kedua, ada brand endorse, artinya perusahaan mencantumkan nama brand pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau setiap akhir sebuah program televisi. Yang ketiga, ada social responsibility, artinya perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukannya seperti membantu masyarakat, bencana alam, atau ikut berkampanye, atau membantu program pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Penataan produk supermarket. Yang pertama, wing stage, yaitu sistem penataan produk dengan cara diletakkan di sisi ujung kiri dan kanan gondola. Cara penataannya yaitu satu lorong terdiri atas satu wing stage saja dan digunakan untuk memajang satu price lookup. Merek produk menghadap ke depan. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk yang sedang tren atau diminati oleh masyarakat. Yang kedua, dancing up, yaitu sistem penataan produk dari lorong antar gondola blok. Cara penataannya yaitu lebar lorong gondola blok minimal 150 cm. Banyak dancing up tergantung jumlah gondola blok pada tiap-tiap lorong. Misalnya satu dancing up untuk 6-11 gondola blok, 2 dancing up untuk 12-17 gondola blok, dan 3 dancing up untuk 18-22 gondola blok. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk yang dikemas dalam kaleng atau karbon plastik atau membungkus. 3. End gondola, yaitu rak gondola yang mempunyai satu sisi yang menempel membelakangi sisi kanan dan kiri dari rak gondola double. Dengan kata lain, posisinya berada di ujung rak gondola double. Cara penataannya yaitu produk untuk display berjumlah maksimum 4 item. Produk boleh bervariasi tetapi tidak diperbolehkan beberapa ukuran dengan ketentuan. Produk yang dipajang tersebut sejenis atau saling melengkapi. Kemudian susunan display harus mengikuti standar display gondola ujung. Untuk shelving paling bawah bisa menggunakan brand blocking vertikal ataupun horizontal. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk yang bersifat fast moving atau cepat laku. Yang keempat, floor display, yaitu sistem penataan produk dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Cara penataannya yaitu berukuran 1x2 atau maksimal 2x2 meter persegi dan disesuaikan dengan kondisi tempat. Kemudian tinggi floor display kurang lebih 120-170 cm. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk yang sejenis. Yang kelima yaitu clip strip, yaitu produk yang ditempelkan pada sebuah plastik berukuran panjang dan digantung pada space yang terdapat gondola. Cara penataannya itu ditempel pada sebuah plastik berukuran panjang, kemudian digantung. Standar jumlah clip strip dalam satu gondola adalah 3 buah. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk yang masih berhubungan dengan produk yang dipajang di gondola. Penataan produk fresh. Yang pertama, penataan produk sayuran. Dalam menata produk sayuran, harus memperhatikan jenis, mutu, serta cara mendisplaynya. Contoh jenis produk sayuran yaitu daun, buah, dan bunga. Mutu yang harus diperhatikan yaitu kesegarannya, ikatan, dan ukuran. Cara mendisplaynya yang pertama, label dan pop harus terpasang sesuai produk dan harga. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penataan harus terlihat penuh dan berkesinambungan. Yang keempat, memperhatikan arus pertukaran barang FIFO. Yang kedua, penataan produk buah. Dalam menata produk buah, kita juga harus memperhatikan jenis, mutu, serta cara mendisplaynya. Contoh jenis produk buah yaitu lokal dan import. Mutu yang harus diperhatikan yaitu kesegarannya, tidak cacat dan tidak busuk. Cara
Cara mendisplaynya yang pertama yaitu dikelompokkan berdasarkan warna dan ukuran. Yang kedua, penataan harus terlihat penuh. Yang ketiga, memperhatikan arus pertukaran barang FIFO. Yang ketiga, penataan produk daging. Sama seperti sebelumnya, dalam menata produk daging, kita juga harus memperhatikan jenis, mutu, serta cara mendisplaynya. Contoh jenis produk daging yaitu ayam, sapi, dan ikan. Mutu yang harus diperhatikan yaitu kesegaran, lokal, dan impor. Cara mendisplaynya yaitu yang pertama, daging didisplay sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas. Yang ketiga, daging yang dipajang harus berkualitas. Yang keempat, mencantumkan label dan pop pada kemasan. Yang keempat, penataan produk dairy. Menata produk dairy juga harus memperhatikan jenis, mutu, serta cara mendisplaynya. Contoh jenis produk dairy yaitu dairy lokal, dairy internasional, es krim, dan frozen cake. Mutu yang harus diperhatikan yaitu lokal dan impor. Cara mendisplaynya yang pertama yaitu dikelompokkan sesuai jenis dan kegunaan produk. Yang kedua, membuat pajangan semenarik mungkin dengan komposisi warna, label, dan merek. Yang ketiga, penataan harus terlihat penuh dan berkesinambungan. Penataan produk fashion. 1. Teknik penggunaan gantungan atau hook dan hanger. Teknik penggunaan gantungan atau hook dan hanger adalah sebagai berikut. A. Dalam satu konter hanya terdapat satu atau dua jenis hanger. B. Apabila hanger tidak cukup, lakukanlah kombinasi visual yang paling sesuai. C. Bagi test stand yang berdekatan kepala hanger berhadap-hadapan. D. Bagi test stand yang berjauhan, kepala hanger menghadap ke kiri semua. E. Motif atau warna yang terbaik ditampilkan di muka karena warna adalah salah satu unsur penting pada produk yang dapat digunakan untuk menarik pengunjung. 2. Teknik pemajangan dengan cara digantung. A. Tampak depan atau face out. Face out adalah teknik pemajangan produk dengan menggunakan hanger. Produk yang dipajang menghadap ke depan. B. Tampak samping atau set out. Set out adalah teknik menggantung dengan menggunakan hanger dan produk yang dipajang menghadap ke samping. 3. Teknik pemajangan ditumpuk. Teknik pemajangan ditumpuk dibagi menjadi dua, yaitu A. Melipat produk atau pakaian merchandise yang dapat dilipat. B. Teknik menumpuk lipatan. 4. Teknik pemajangan kombinasi dan 4. Teknik Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.